Saya record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang Bapak Ibu. Kita berkumpul untuk mengerjakan tugas kelompok ya, Latsar kelompok 1 dengan tugas pembelajaran GD1 terkait tugas kelompok analisis isu kontemporer. Baik, saya share screen dulu Bapak Ibu. Jadi penugasan kita ada di sini ya. Ini tugasnya dengan coach kita Pak Jumail ya, dari BPSDM Sulbar. Nah, saya ditunjuk oleh sistem sebagai ketua kelompok dan kita satu kelompok ini ada 4 orang. Ya, jadi lalu kita lihat file tugasnya itu ada di sebelah sini terlihat Bapak Ibu. Nah, kita diminta untuk mencermati dan melihat video ya, video dari link yang sudah kita share di grup WhatsApp sebelumnya dan Bapak Ibu sudah lihat. Sekarang kita tinggal fokus mengisikan data-data yang diperlukan untuk pengumpulan tugas ini. Nah, sebelumnya sudah dibuatkan Google Docs oleh Pak Arief ya. Nah, ini sudah saya isi beberapa keterangannya ya, mulai dari nama kita, diskusi dan sebagainya. Nanti bukti lengkap percakapan akan saya lengkapi setelah saya men-screenshot pertemuan kita ini, dan juga sambil ini pertemuan sudah kita record, nanti saya upload dan linknya bisa saya sertakan di sini. Lalu juga saya sudah menambahkan ini ya di videonya kalau Bapak Ibu ingat. Kita mulai saja. Pertama ada deskripsi kasus ya. Mungkin pertama ada pemeran yang terlibat, ini sudah saya isikan. Di sini yang saya tangkap pemeran yang terlibat ada Pak Johnson Panjaitan, pakar hukum, yang pertama dari Kepulauan Riau. Ini perlu ditulis tempatnya mereka berada enggak ya? Kira-kira Tidak Bapak? usah. Tidak usah ya? Cukup penjelasan gitu aja, Pak. Lalu ada Kombes RD, Kabid Humas Polda Jabar, Komjen Petrus, sama Hosti Viwan, saya nggak tahu namanya. Mungkin ada yang perlu ditulis tidak ini? Enggak usah gitu aja. Stevie Wan nggak usah ya. Sama yang tersangkanya perlu kita tulis tidak ya? Kalau tersangkanya sih ada di sini, ada di berita ini, keterangan di berita ini. Oke, itu ya. Perlu ditulis tidak tersangka ini? Kalau dari pertanyaannya kan untuk yang pemeran kan? Berarti tidak usah ya? Pemeran yang terlibat. Oke, berarti ini. Yang ada di videonya aja, nanti dibahas di diskusi aja. Oke, kalau begitu kita Nah, nanti lanjut. masuk ke ringkasan kasus ya, di situ nanti membahas yang tadi, yang siapa yang kena kasus narkoba dan sebagainya. Jadi ringkasan kasus. Ringkasan kasus kira-kira apa teman-teman? Ada yang bisa memberikan ini? Siapa? Oke. Saya dulu, Bu. Oke. Saya dulu. Oke, baik, terima kasih. Saya dulu ya. Ya, terima boleh. Kasih Pak Said. Ya, mohon izin teman-teman. Tadi saya menonton sudah 2 kali ya videonya. Nah, yang saya tangkap ada 2 isu besar, maksudnya dua akar permasalahan. Yang pertama adalah terkait citra institusi Polri yang tercoreng oleh oknum kepolisian, di mana dalam hal ini adalah Kapolsek Astana Anyar di Bandung, Kompol Juni ya. Nah, kemudian persoalan kedua adalah terkait angka penyebaran narkoba di Indonesia. Nah, itu yang saya tangkap ada 2. Nah, persoalan pertama adalah terkait citra institusi Polri di Indonesia yang tercoreng oleh oknum. Saya kira sudah asing lagi kita lihat berseliweran banyak di media berita-berita tentang bagaimana oknum-oknum kepolisian kita yang sebetulnya tugas utamanya adalah untuk menjaga ketertiban dan menjadi role model bagi masyarakat, justru berperilaku sebaliknya gitu ya. Yang paling hangat dan populer saat ini kita tahu ada kasus Verdi Sambo. Kemudian juga, nah itu juga mengungkap setidak-tidaknya bagaimana perjudian online di kepolisian. Nah, ini agak melenceng ya, kita fokus lagi ke persoalan narkoba.
Nah, jadi saya kira persoalan ini harus ditangani secara sistemik ya oleh BNN, oleh pemerintah ya. Kita tahu kemarin ada beberapa pihak yang memang menuntut untuk membuat satgas khusus gitu ya. Karena apa? Tadi kalau kita lihat statistiknya dari dari yang dijabarkan oleh BNN bahwa penghuni lapas itu 50% adalah pengguna narkoba dan 70% gitu ya untuk di perkotaan. Ini kan angka yang luar biasa gitu. Jadi Indonesia darurat penyalahgunaan narkoba itu fakta yang kita hadapi bersama sebagai sebuah tantangan. Nah, balik lagi. Jadi kalau saya melihatnya di sini perlu adanya intervensi yang serius ya, kebijakan yang serius untuk penanganan kasus ini gitu. Penanganan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian juga terkait bagaimana citra kepolisian. Nah, ini juga menjadi pertaruhan ya gitu. Nah, ini harus dianggap hal yang serius. Jadi saya kira harus ada kebijakan yang memadai gitu ya untuk menangani hal ini gitu. Nah, untuk itu saja mungkin ada dari teman-teman, nanti saya nyambung lagi aja dari komentar yang lain dulu. Oke. Yang pertama tadi ringkasan kasusnya berarti citra instansi Polri ya. Terus yang kedua tadi apa, Ibu? Ya, terkait isu Pak, isu penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Oh. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu kan tadi diangkat juga kan sama BNN. Nah, jadi yang saya tangkap dari video ini ada 2 kasus, ada 2 diangkat tuh ada 2. Jadi kita identifikasi ada 2 masalah besar. Oke. Ini berarti kita isi di ringkasan kasus ya? Enggak, itu diisi di anu aja. Diisi di mana? Yang di definisi masalah-masalah. Itu masalah-masalah ini ya? Jadi satu. Ada kolom masalah itu. Kayak gitu kayaknya lebih masuk ke bagian C. Iya, karena kalau ringkasan kasus nanti ringkasan tentang kasus yang tadi sudah dijabarkan di mana? Di videonya. Harus kronologis. Saya belum paham ini banget. Ini penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang sudah sistemik ya? Itu, dan persoalan citra buruk kepolisian. Sama yang satu citra ini ya, persoalan citra ini baku sambung sih Pak. Sebenarnya ini kalau menurut saya ini 2 hal. Permasalahan. Gini ya, berarti ada 2 ini ya. Yang ada 2 masalah ini ya yang dibahas di grup itu ya. Boleh saya tambahkan, Pak? Boleh. Ya, dari jawaban Bu Aina tadi ya sudah merangkum semua ya. Tapi beberapa yang dikaitkan oleh pakar hukum tadi ada beberapa ya sebenarnya yang terlibat, terutama sudah dipersilahkan belum? Sudah. Sudah. Silakan. Baik, karena terlibatnya pihak kepolisian dalam kasus ini, makanya tidak sedikit yang terlibat ya, banyak yang terlibat. Nah, di sini tadi dibahas tentang adanya perdagangan kasus ya, ada perdagangan kasus sehingga kasus-kasus tindak pidana yang ada di Indonesia itu sudah menjadi sebuah proyek. Jadi itulah membuat hukum di Indonesia menjadi tumpul ke atas. Tumpul ke bawah, tumpul ke atas, iya benar. Ya, contoh perdagangan kasus hukum ini banyak terjadi ketika kasus narkoba itu banyak yang mengambil kemudahan hukum menjadi berlindung di balik undang-undang rehabilitasi, begitu. Jadi yang harusnya di penjara hanya dimasukkan ke rehabilitasi, gitu Pak. Itu satu. Kemudian yang kedua ada juga kasus pencucian uang di dalam sini. Mau pencucian uang aja ya, nggak usah bahasa Inggris. Money laundering. Begini saja.
Oke, begitu. Ya, di sini ada kasus pencucian uang oleh pejabat-pejabat terkait ya. Hal ini terlihat ya ketika adanya ketidakjelasan antara pihak Polda dengan pihak media. Nah, ini ada ketidaksesuaian. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Oke. Nah, ini kan sudah ada 4 definisi masalah. Berarti kalau kita gabungkan dia jadi satu masalah utama, apa ya kita bisa ambil kesimpulan ini? Ini kira-kira kan ini kan kita sudah mendefinisikan masalah-masalah yang ada lalu buat menjadi satu masalah utama. Masalah utamanya apa ya berarti? Kalau saya boleh ya Pak? Iya, boleh. Kalau lihat dari judul videonya sih soal-soal terkait citra institusi Polri. Kalau lihat dari tagline-nya ya, apa headline-nya gitu, headline videonya. Sebetulnya itu. Nah, lalu ini kan kita kan kalau kita ngikutin konten di video kan tiap orang ngomong beda-beda. Ada yang fokusnya ke sini, ada yang fokusnya ke sini gitu kan komentarnya. Nah, itu jadi kita dapat identifikasi masalah baru-baru lagi gitu dari sana konten video. Tapi kalau lihat dari masalah utama si videonya adalah soal ini, soal kasus itu tadi yang Kapolsek Kesan Narkoba. Oke. Jika dilihat dari video secara menyeluruh, masalah utama yang ada adalah terkait tercorengnya ya. Citra instansi Polri. Citra instansi Polri. Nah, ini habis itu kan sebagai apa? Sebagai penegak hukum gitu ya. Nah, sebagai penegak hukum terus dijelaskan tercorengnya itu kenapa? Tercorengnya itu karena tadi penyalahgunaan narkoba, perdagangan kasus, terus kasus pencucian uang dan sebagainya. Penyalahgunaan narkoba, terus yang berujung ya, yang membuat sebagai permainan kasus begitu dan pencucian uang. Iya. Boleh. Yang membuat masalah beruntun ya. Yang membuat efek beruntun. Dagangan kasus dan pencucian uang. Oke, begini saja ya. Dagangan kasus. Iya kan? Yang ini kan dia penyalahgunaan narkoba kan masalahnya, terus ini citranya yang tercoreng, terus efeknya 3 dan 4 ya. Iya. Lalu ringkasan kasusnya berarti kalau di sini nggak usah disebut ini ya. Permasalahan citra yang tercoreng. Ini kita pindahkan ke atas saja, ini kita cukup sampai. Kayaknya dimulai dari itu dulu, Pak. Untuk ringkasan kasusnya dimulai dari terdapatnya Kapolsek diskusi mengenai tercorengnya gini ya. Jangan tercorengnya itu kan udah masalah utamanya. Jadi yang tadi kata Ibu Sri tadi, yang langsung dibawa aja ringkasan kasusnya tadi, yang mengenai Kapolsek yang ditangkap itu. Kapolsek. Oh ini ya, karena ini ya Kapolsek ini ya. Ini di-cut aja kan? Iya. Ini di-cut, ini berarti sampai sini ya, sampai tercoreng ya. Nah, ini di-paste. Nah, begini kan? Diskusi melibatkan 3 narasumber. Yaitu pakar hukum. Bukannya kita tidak menjelaskan narasumber di sini, Pak. Kita nggak usah. Kasusnya saja itu. Kasusnya aja itu. Langsung ini aja ya. Ya. Itu berapa orang sih, cuma Kompol Yuni ya yang dibahas? 3. Ini kalau di sini beritanya Kapolsek dan 5 polisi terjerat narkoba. Ini di judul di deskripsinya malah ada 11 anggota. Ini enggak. Dari deskripsinya sama yang di videonya beberapa
Saya juga mau anggota. Ah, itu aja. Istilahnya Kapolsek yang terdiri atas narkoba itu Kapolsek Gimana caranya? dan Oke. beberapa anggota polisi. Kayaknya Kapolseknya 6, Polrinya 5, Pak, jadi 11. Hah? Oh iya ya. Masa sih? Banyak Masa sekali. sih Kapolsek? Kapolsek cuma satu. Harusnya di ringkasan kasus ini juga dia membahas awalnya kan ini. Nah, ternyata dalam diskusi mengungkapkan ada beberapa fakta apa begitu, perlu dibahas nggak? Iya, itu aja sekalian. Itu perlu dibahas yang adanya ketidaksesuaian antara penjelasan dari pihak kepolisian dan juga media. Dalam diskusi diungkapkan bahwa temuan ini apa? Temuan kasus ini apa ya bahasanya ya? Mengungkapkan yang ini loh, bahwa ada terjadi mafia kasus dan sebagainya. Boleh. Ini membuat dugaan bahwa penanganan narkoba di Indonesia kadang proyek apa ini namanya ya? Perdagangan kasus. Yang melibatkan kartel narkoba dan oknum dari instansi ya. Kayaknya Boleh. nggak disebut kartel deh tadi deh. Kartelnya itu belum Kartel dia itu belum ada. Gini aja ya. konfirmasi kan. katanya Indonesia masih belum sampai ke kartel. Oh iya, berarti sampai membuat dugaan ya, sampai dugaan saja toh. Oke, segini saja, oke, siap. Nah, kalau sudah sepakat ini? Sepakat ya? Sepakat. Oke. Lalu yang selanjutnya ini solusi Ini terhadap isu tersebut. Ini udah tak isi, nanti ini tinggal dijelaskan kan ada beberapa solusi yang bisa diberikan. Ini aku dapat juga dari internet, ada solusi dari promotif. Jadi bagaimana memberikan penyampaian info-info kepada orang yang memang belum pernah dan juga belum tahu mengenai narkoba. Terus ada dari solusi preventif. Preventif itu berarti sama kayak tadi promotif, tapi dia lebih ditujukan untuk masyarakat yang sehat, yang mereka itu tahu tentang narkoba tapi belum menggunakan. Kalau yang promotif tadi yang sama sekali belum tahu. Terus ada kuratif. Kuratif itu mungkin nanti bisa ada yang dikurangkan atau tidak, nanti kita bahas. Kalau kuratif itu dia program untuk pengobatan yang ditujukan kepada para pemakai narkoba. Jadi ini lebih ke bentuk-bentuk kegiatan pengobatan, mau itu dari segi medis ataupun dari segi tradisional. Terus ada rehabilitatif. Nah, rehabilitatif itu lebih ke bukan hanya pengobatan, tetapi sudah mereka langsung direhabilitasi. Jadi mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang membuat mereka itu supaya lupa dengan namanya narkoba. Terus ada represif. Kalau represif itu lebih ke menghilangkan akar masalah. Jadi pemerintah itu dengan institusi kepolisian, mereka yang tadi menindaklanjuti untuk para pengedar narkoba dan sebagainya. Itu kalau dari represif. Jadi ketika kelima solusi ini dijalankan, maka isu utama yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya bisa terselesaikan. Seperti itu. Kira-kira apa kita tulis semua atau ada yang dikurangkan? Ini berarti solusi terus ini langkah nyata, ini bedanya apa ya? Mungkin kalau langkah ini kan langkah nyata apa yang Anda lakukan untuk mencegah isu tersebut. Jadi yang akan kita lakukan. Kan isunya tadi sudah ada kan? Kalau langkah nyata tuh kayaknya lebih operasional deh, kita sebagai diri kita gitu. Ya, mungkin kita harus tidak boleh mencoba narkoba, terus kita mencari tahu tentang narkoba itu dampak negatifnya apa, terus habis itu
kita sebagai mungkin sebagai ASN harus memilih lingkungan yang sesuai supaya kita tidak berada di lingkungan narkoba itu. Mungkin seperti itu untuk langkah-langkah nyatanya. Oke, kita buat dulu yang ada gambaran, berarti yang langkah nyata ya. Langkah nyata sebagai ASN dengan apa namanya, posisi dosen ya. Kita berbicara kan kita semua dosen toh. Iya, Kayaknya boleh. kalau mau untuk bagian B itu harus diselesaikan dulu bagian A. Maksudnya dari bagian-bagian yang kita buat di bagian A itu nantinya apa langkah nyata dari bagian tersebut gitu. Kayaknya ya yang saya analisis seperti itu. Oh, harus nyambung Ya. A dan B ini. Kan ide dan inovasinya di atas di A, kemudian langkah nyatanya untuk dari tindakan A itu tadi. Kalau dari saya ini kan sudah ada tahapan-tahapan. Kita tinggal jelaskan aja yang A dulu selesaikan, betul Bu Wanti. Jadi yang tadi Pak Arif ya. Pak Arif itu diuraikan dulu Pak, promotif tuh arahnya kemana, preventif tuh apa, kuratif tuh apa, rehabilitatif apa, represif apa. Nah kemudian nanti kita kerjakan yang B-nya. Saya boleh beri contoh satu dulu Bu, misalnya. Oke, silakan. Oke, diketik di sini aja Bu. Kalau login. Langsung diketik aja Bu. Langsung buka aja Google Docs-nya. Mantap memang Bu, kita sekelompok sama orang. Kalau promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi ini kan jawaban dari Pak Arif kan ya? Iya. Ya. Kemudian ya langkah nyata dari promotif itu apa? Ini kan untuk mempromosikan, mensosialisasikan. Jadi bisa contohnya mensosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat umum dan sebagainya. Kampanye anti narkoba ya. Ya. Nah, begitu mungkin Pak contohnya. Mungkin kalau bisa dibaca dari penjelasan yang bagian itu, coba turun ke bawah. Mana? Itu kan sini langkah nyata apa yang dapat Anda lakukan untuk mencegah. Jadi mungkin lebih ke kira-kira yang bisa kita lakukan itu seperti apa. Nah, kalau untuk langkah promotif kan nggak mungkin kita melakukan sosialisasi di luar kan, karena tupoksi kita sebagai dosen ya bukan untuk hal itu kan. Nah, mungkin kira-kira apa ya yang jadi tetap ada keterkaitan dengan yang di atas, tapi yang memang harus rasional yang bisa kita lakukan. Boleh masuk Pak? Ya. Nah, ini kan apa namanya, kita kan dosen. Nah, Pak Arif sama Pak Bait dosen di teknik informatika. Boleh di kelas disosialisasikan bagaimana mahasiswa buat proyek aplikasi atau apa tentang kampanye penanganan narkoba, tentang aplikasi tentang itu, atau mungkin saya sebagai SD, nah seperti apa aktualisasinya di kelas. Cocok Ji. Nah, jadi lewat desain perkuliahan yang mengarah kepada PJBL yang mengkonstruksi itu, yang menstimulus itu di diri mahasiswa. Ya, kan di pendidikan. Nah, tridharma lain lagi. Tridharma yang lain misalkan lewat riset, lewat pengabdian, saya kira boleh masuk di situ. Oke. Jadi gimana? Ini kita jelaskan promotifnya seperti apa. Begitu, baru kita nanti bikin lagi ini 1.5 gitu dengan langkah nyata. Tapi dengan sudut pandang kita sebagai ASN dosen gitu. Ya. Ya, benar begitu? Yang real, yang B itu kayaknya yang real yang bisa kita lakukan. Iya, yang memang real. Jadi kalau yang A kita bisa kasih memberikan solusi. Ya, solusinya tuh bisa dilakukan lewat program dan lain sebagainya. Ya. Kan kita buka kegiatan pengabdian, bisa saja arahnya ke situ. Oke, siap. Nah, ini diisi dulu Pak Arif. Nah, begitu maksudnya. Oke. Nah, oke. Lalu berarti yang A itu kita isi langkah-langkahnya 5 langkah, tapi dengan definisinya. Yang B nanti kita isi dia dengan langkah konkret kita dari sudut pandang sebagai dosen, begitu kan? Ya. Oke, siap. Sambil menunggu Pak Arif
mau menambahkan berarti saya bantu sini dosen ini satu yang ini aduh mohon maaf satu ini promotif contohnya apa ibu-ibu mungkin ada usulan promotif langkah nyatanya bentuk kegiatannya adalah preventif. Nah, mensosialisasikan ke mahasiswa. Apa namanya yang B juga harus solusi kayak gitu ya tahapannya. Iya. Kalau misalkan harus kayak gitu ya. Atau mau langsung aja? Kalau misalkan bikin dimensi aja gimana? Misalkan dimensi diri sendiri, dimensi sebagai kapasitas sebagai dosen. Kan diri sendiri sebagai individu warga negara. Misalkan sebagai individu warga negara, tadi kan yang dibilang Pak Harif tuh jadi menjauhi narkoba, pilih circle yang bagus. Sebagai individu warga negara begini. Lalu sebagai kapasitas sebagai ASN dosen gitu. Oke, kita bahas dulu yang sebagai individu warga negara apa? Tadi yang tadi disampaikan. Tidak memakai narkoba. Ya iyalah ya. Lalu pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Sehat dan olahraga. Waduh. Olahraga ya. Wah, susah sekali ini kalau mau dijalankan benar-benar. Lalu apa lagi? Memilih circle yang itu, yang baik. Circle pergaulan yang baik. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tameng paling bagus. Lingkungan ini ya, lingkungan rumah yang kondusif. Lalu sebagai seorang ASN dengan posisi dosen ya, dan posisi dosen begini. Oh sebagai dosen gimana? Pertama memasukkan materi terkait pencegahan. Ini dipecah dari Tridharma aja Pak. Ya kan? Tridharma. Pengajaran kan berarti dia materi kan dalam pengenalan narkoba di dalam mata kuliah yang diajarkan, yang diampu ya. Terus contohnya misalnya menugaskan mahasiswa membuat proyek anti narkoba. Wah, begini kan? Tapi isu utama kita itu sebentar, nggak apa-apa ya. Masalah utama adalah tercoreng penegak hukum karena narkoba ya. Berarti ini ya. Ini kita bold aja biar ini aja ya. Lalu kedua sebagai ASN dosen apalagi Bapak Ibu? Penelitian. Riset boleh. Melakukan riset penelitian terkait dampak penggunaan narkoba ya di masyarakat. Atau boleh dikaitkan dengan kebijakan tadi. Yang Polri. Iya. Lalu kalau pengabdiannya ini program terlibat aktif dalam program-program pengabdian. Aktif dalam pengabdian untuk mensosialisasikan dan juga mendorong apa ya? Mendorong pihak terkait ya, pemerintah ya, mendorong
kebijakan publik. Begini saja ya. Oke, ini sudah clear. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah seperti ini? Bisa dibaca dulu. Kalau sudah, tinggal saya rapikan, lalu saya tambahkan screenshot dan upload videonya. Yang di bagian terakhir tadi sudah ada tindakan melaporkan nggak, Pak? Ini mendorong kebijakan. Oh, di sini ya, di individu aja ya. Terakhir ini ya. Melaporkan jika menemukan ada penyalahgunaan narkoba di sekitar. Gitu ya. Bu Aina sama Bu Sri, kita yang kelompok selanjutnya jam berapa? Iya, masih ada ya. Oke, yang ini sudah clear ya. Aja ya. Sore. Sore atau habis maghrib? Yang pada habis maghrib atau pada asar, Pak? Bagusnya gimana? Bu Endah tuh sebelumnya ngomong ke Bu Endah jam berapa, Pak? Bu Endah sudah mengonfirmasi ini. Kan kemarin disepakatinya sore ya. Tadi beliau chat saya, jadi nggak sore ini? Saya bilang jadi, tapi belum ada konfirmasi. Kalau ada konfirmasi pada maghrib nanti saya konfirmasi ke Bu Endah. Oke, kalau anu ya habis saya tuh terserah ibu-ibu sih, kalau mau dilanjutin habis asar, kita gas habis asar. Mantap. Saya sih bebas, Bu Aina. Bu Aina gimana? Baby. Ayo aja. Pada asar aja. Pada asar ya, oke ya. Break asar dulu. Break asar. Berarti jam 4 aja ya? Iya. Ya, boleh. Ya, oke, boleh jam 4 aja ya. Oke. Bu Aina bagusnya habis asar, soalnya habis maghrib sama kelompok 1 kan. Pokoknya hari ini saya libat 3 kelompok semuanya. Iya. Supaya besok kita fokus ke Supaya individu. besok tugas individu kita selesai. Individunya ngeri-ngeri. Iya. Kalau yang tugas individu ketiga kayaknya masih bisa buat dengan waktu yang lumayan singkat, tapi kalau yang kedua itu ya butuh waktu itu kayaknya. Lumayan. Karena kita pakai ada 3 analisis. APKL, USG sama yang McNamara. Oke, begitu dulu ya teman-teman. Kita akhiri biar saya bisa stop recording ini ya. Oke. Oke, nanti saya kabari di grup